Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Nomor 8, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Nomor 8 yang berbahagia. Pada kesempatan siang hari ini, marilah sebelumnya kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena telah memberikan kita nikmat berupa kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan rutin pada siang hari ini, yaitu salah satu materinya yang akan disampaikan yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif pada sekolah kita tercinta ini. Sebelum kegiatan kita mulai, marilah kita awali dengan berdoa. Semoga seluruh rangkaian kegiatan pada siang hari ini bisa berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi kita semuanya. Sesuai dengan kepercayaan, marilah berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Pentingnya acara ini marilah kita simak dengan baik. Materinya akan disajikan langsung oleh narasumber, yaitu Ibu Siti Sofia. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih sebelumnya Pak Tio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru semuanya. Terima kasih untuk kehadirannya pada kegiatan rutin kita, yaitu kegiatan KKG Internal Sekolah SDN Simomulyo 8 497 Surabaya. Sesuai dengan yang dijadwalkan kemarin, di minggu pertama pelaksanaan KKG di semester 2 ini sudah disampaikan pendahuluan terlebih dahulu oleh Bapak Sulastio selaku narasumber, yaitu tentang filosofi pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, di minggu kedua ini insya Allah lanjut materinya, yaitu pada penerapan budaya positif di lingkungan SDN Simomulyo 8497 Surabaya. Izinkan saya sebagai narasumber pada siang hari ini untuk menyampaikan beberapa pemahaman yang mungkin kita bisa berbagi dan kita bisa terapkan nanti pada pembelajaran kita sehari-hari. Pak Tio, saya mohon izin untuk menyampaikan materinya. Nah, salam bahagia Bapak Ibu. Saya pajang di sini dua foto. Yang pertama foto kita sebagai satu kesatuan sekolah SDN Simomulyo 8. Yang kedua yaitu kegiatan pertama saya LK1, LK0, yaitu awal mula kegiatan guru penggerak, di mana kami di sini mulai dikenalkan dengan apa itu tujuan, visi misi, lalu peran dan nilai dari seorang guru penggerak. Berkenalan dengan kegiatan-kegiatan yang sebelumnya belum pernah saya lakukan. Di sini ada rekan senior yang terlebih dahulu terjun ke pendidikan guru penggerak angkatan 6. Saya belajar banyak dari beliaunya. Semoga nanti pada siang hari ini saya bisa menyampaikan dengan jelas sehingga bisa masuk ke dalam pemahaman Bapak Ibu semuanya. Yang akan saya sampaikan di sini adalah budaya positif. Ini kemarin di bulan Desember kalau tidak salah ada permintaan mengenai inovasi sekolah. Jadi rencana inovasi sekolah ke depannya, saya diminta perwakilan oleh Ibu Kepala Sekolah untuk membuat rencana inovasi tersebut berupa proposal. Nah, yang saya terapkan di sini lebih ke penerapan budaya positif ini Bapak Ibu. Bagaimana kita membentuk karakter anak-anak, membangun self disiplin diri sendiri yang tanpa adanya paksaan atau faktor luar yang membuat anak tersebut disiplin, sehingga disiplinnya itu timbul dari dirinya sendiri. Nah, definisi budaya positif di sini adalah nilai-nilai keyakinan, kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar peserta didik dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab.
sesuai dengan filosofi KHD kemarin ya Bapak Ibu. Salah satunya yaitu sebagai seorang guru kita harus berhamba pada murid. Ya, dalam artian di sini adalah pembelajaran kita harus berpihak pada murid, memberikan pembelajaran yang menyenangkan. Selain pembelajaran yang menyenangkan, bagaimana membentuk karakter-karakter anak yang positif. Lalu budaya positif ini dilaksanakan dalam menumbuhkan budaya self-disiplin peserta didik dalam menanamkan motivasi intrinsik pada peserta didik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan mereka hargai. Tugas kita sebagai pendidik adalah mengembangkan segala potensi dari anak, ya, baik itu secara kodrat alam maupun kodrat zaman, supaya mereka dapat berbahagia di lingkungan masyarakat kelak. Nah, bagaimana bagiannya jika mereka mampu mengembangkan seluruh potensinya? Tugas kita ada di situ. Jadi jangan menyerah untuk kita semua, ya. Nah, apa saja yang harus saya sampaikan di sini sebagai menularkan budaya positif kepada Bapak Ibu? Seperti yang saya pelajari ini persis sama dengan modul 1.4 dalam pendidikan guru penggerak. Jadi kita harus tahu dulu apa itu disiplin positif. Ada nilai-nilai kebijakan universal, ya, di mana nilai tersebut tidak terpisah dari agama satu dengan yang lain, tapi bersifat keseluruhan, universal, diterima oleh semua agama, semua suku, semua kebudayaan, semua ras yang ada di dunia. Lalu ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ini lebih bagaimana cara kita, ya, anak-anak jika melakukan suatu kesalahan, itu bagaimana cara kita memperbaikinya, ya, apakah itu dengan hukuman, penghargaan, restitusi, lalu baik buruknya itu apa jika kita menerapkan itu tadi. Lalu ada yang namanya keyakinan kelas yang kemarin sudah dicontohkan oleh Pak Tio, ya, beberapa keyakinan kelas dari kelas 4A. Nah, ini nanti monggo kita kalau bisa kita terapkan pada kelas kita masing-masing. Lalu ada kebutuhan dasar manusia. Kenapa anak melakukan pelanggaran? Itu pasti untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Ada 5 nanti kebutuhan dasar yang akan kita pelajari. Lalu ada restitusi, 5 posisi kontrol guru. Ya, guru itu ada 5 posisi kontrolnya. Nah, yang paling baik digunakan itu kita berada di posisi kontrol mana? Itu yang harus kita pakai. Nanti kita bisa istilahnya merefleksi diri kita. Seperti apa sih kalau kita menangani anak yang berbuat kesalahan? Kita berada di posisi kontrol mana sih selama ini? Nah, terus bagaimana cara memperbaikinya? Kita bisa merefleksi diri. Seperti kemarin saat saya mengalami modul ini, mempelajari modul ini, akhirnya timbul selama ini ternyata saya berada di posisi kontrol ini. Berarti saya harus memperbaiki diri saya, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah penerapan segitiga restitusi. Bagaimana cara kita membuat anak tersebut itu mampu memperbaiki diri dan kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Bukan kuat yang tidak baiknya, tapi kuat yang baiknya. Karena kadang setelah anak dihukum, ya, apabila dikasih konsekuensi hukuman, itu biasanya kan anak-anak sering diejek-ejek itu ya semuanya, terus dijauhi. Nah, tugas kita selain memberikan konsekuensi, anak-anak paham dengan kesalahannya, perbaikannya, kita juga harus mampu mengembalikan anak tersebut pada kelompoknya seperti semula. Nah, itu adalah rangkuman dari kegiatan kita hari ini. Nah, yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin itu berasal dari kata disiplinnya, artinya itu belajar. Ya, intinya satu, belajar. Kata ini diambil dari disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Ini dari Yunani, ya. Lalu disiplin ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Tapi pada saat ini, ya, disiplin itu bukan atas inisiatif diri kita sendiri, tapi lebih ke aku harus menaati peraturan yang ada. Kalau tidak ada peraturan, ya wes, saya tidak disiplin. Lebih ke seperti itu disiplin untuk saat ini. Nah, makanya
kita di sini harus mengetahui dan membuat anak-anak melakukan disiplin positif, terutama disiplin yang tumbuh dari diri sendiri. Seperti itu. Nah, disiplin positif itu adalah suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman, yang dalam prakteknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara orang tua dan anak. Karena kita di lingkup sekolah, berarti kita sebagai guru di sini merangkap sebagai orang tua anak di sekolah. Ya, kita harus membentuk disiplin positif pada anak. Lanjut Pak Dio. Ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Kalau di Indonesia sejak adanya penerapan kurikulum merdeka, bahkan sudah dimulai jauh sebelum kurikulum 2013 kemarin, sebelum kurikulum merdeka diterapkan, kita sudah mengenal yang namanya profil pelajar Pancasila atau P3 ya. Di situ ada nilai universal yang harus dimiliki oleh setiap anak atau siswa di Indonesia. Yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Lalu setelah penerapan kurikulum merdeka, lebih dikuatkan lagi dengan dimasukkannya P3 ini tadi ke dalam pembelajaran kokurikuler, yaitu dengan adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di sekolah kita sudah mengadakan kemarin ya, di kelas 1 dan kelas 4. Tahun depan insya Allah menyusul kelas 2 dan 5. Nah, ini adalah beberapa contoh Bapak Ibu ya. Beberapa contoh nilai-nilai kebajikan universal. Ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat, keterusterangan, keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab, tenggang rasa, harga diri, kedamaian, ketegasan, gotong royong, rendah hati, keteguhan hati, pengertian. Itu semuanya adalah nilai-nilai kebajikan universal yang dalam pelaksanaannya kita tidak mengenal bahwa di agama A peduli itu salah, di agama B rajin itu salah, di suku A keadilan itu salah. Tidak ada yang seperti itu karena dia bersifat universal. Kebajikannya itu bersifat umum, lintas agama, lintas suku, lintas ras, lintas budaya, diterima di semua kalangan. Seperti itu. Itu yang dimaksud dengan nilai-nilai kebijakan universal. Lalu perubahan paradigma stimulus respon dari teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki teori kontrol? Pada zaman dulu kita memiliki teori kontrol, itu aturannya ini Bapak Ibu. Kita yang mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita sebagai pelakunya dan kita yang mengubah orang tersebut. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sing elek itu mesti salah, yang jelek itu pasti salah. Orang lain bisa mengontrol saya. Jadi ada kontrol orang lain terhadap diri kita. Saya bisa mengontrol orang lain dengan kekuasaan, dengan kekuatan saya. Saya bisa mengontrol si A, si B, si C untuk menjadi seperti A, B, C dan seterusnya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita memberikan suatu penyelesaian masalah, kita kadang-kadang membujuk. Tapi jika bujukan itu tidak bekerja, maka kita akan mulai memaksakan kehendak kita supaya hal tersebut dilakukan. Lalu model berpikir menang kalah. Kalau kamu salah, kamu yang kalah. Saya yang betul, saya yang menang. Ada menang kalah. Jadi ada kesenjangan antara yang bersalah dengan yang benar. Ini teori kontrol zaman dahulu dengan menggunakan stimulus respon. Ya, stimulus itu rangsangan respon. Lalu sekarang teori kontrol itu berubah Bapak Ibu. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita juga memahami pemikiran orang lain, menempatkan diri kita bukan atas diri kita sendiri, tapi mencoba berpikir sebagai orang lain.
Semua perilaku itu memiliki tujuan. Yang salah pun itu ada tujuannya, ya, nggak hanya yang benar, tapi yang salah pun itu ada tujuannya. Di anak-anak, kenapa mereka itu ramai? Berarti ada tujuannya untuk apa? Menarik perhatian guru, seperti itu. Kenapa mereka nggak mengerjakan PR? Tujuannya apa? Ingin perhatian dari orang tua. Misal di rumah mereka tidak diperhatikan, jadi ada tujuannya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Di teori kontrol sekarang, ya, hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Mau jadi apa kita ke depannya, ya, dari diri kita sendiri, tidak bisa atas campur tangan orang lain. Seperti kata Pak Tio kemarin, ya, teori tabula rasa, kita hanya bisa untuk menebalkan kebaikannya. Tapi kalau menghapus keburukannya itu tidak bisa. Yang ada kita harus menebalkan kebaikan supaya yang buruk ini tidak terlihat, ya. Lalu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Seperti kita sekarang ini sedang berkolaborasi, bekerja sama. Untuk apa sih? Untuk meningkatkan kompetensi diri kita sebagai guru, sebagai pendidik, ya. Lalu ada model berpikir menang-menang. Saya yang memberikan kontrol menang, yang diberikan kontrol pun juga menang. Seperti itu. Mohon maaf Bapak Ibu, kondisi saya sedang tidak fit, tidak tahu suara saya menghilang kemana sejak kemarin. Sepertinya itu kena karma dari Pak Nusa yang kapan hari tidak bisa ngomong gitu. Pembelajaran 2.2 kita ke teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, kita sudah mulai akan membedakan apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, motivasi internal, eksternal, kita sebagai manusia untuk berperilaku itu pasti ada motivasinya. Internal dari dalam diri kita sendiri, eksternal dari lingkungan luar, entah itu dari teman kita, rekan kerja, pasangan, ya, dan lingkungan sekitar masyarakat, mungkin tokoh masyarakat, itu pasti ada yang namanya motivasi eksternal. Yang pertama, ada motivasi eksternal yang membuat kita itu akhirnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kenapa kita perlu disiplin? Karena ini supaya kita tidak kena hukum. Kenapa kita kok berangkat pagi? Supaya siapusnya tidak merah. Nah, itu termasuk motivasi eksternal, ya. Lalu ada lagi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, motivasi eksternal. Anak-anak kenapa kok suweneng ngerjakan PR dari rumah? Supaya dapat nilai 100, tapi tidak dilihat dari sisi tanggung jawabnya. Yang penting aku dapat nilai, nanti aku diberi bintang sama bu guru. Nanti setiap bulan yang dapat nilai 100 paling banyak, bintangnya paling banyak, dapat permen. Itu juga termasuk motivasi eksternal karena dia dibujuk dengan suatu hadiah ini tadi, imbalan, ya. Lalu bagaimana dengan motivasi internal? Ya ini, disiplin itu dilakukan untuk menghargai diri sendiri. Salah satunya apa? Kita sebagai guru, sebagai teladan. Mosok iyo aku meminta anak-anak untuk tidak terlambat, aku dewe terlambat. Berarti kita tidak menghargai diri kita sendiri. Salah satunya, contohnya seperti itu. Nah, diharapkan kita itu mampu menumbuhkan hal tersebut, motivasi internal yang ada pada diri kita sendiri. Nah, ada kalimat, ya, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Tidak terlepas dari perintah, berarti kita tidak usah diperintah untuk datang tepat waktu, tapi juga cakap, pinter, paham, ngerti bagaimana cara memerintah diri sendiri. Oh, aku masuknya jam 7, perjalananku ke sekolah
12 kilometer. Wah, kapanane nyoba untuk berangkat dari rumah jam 6 lebih 20. Ternyata aku sampai sekolah jam 7 kurang 5. Wah, kemepeten rek. Berarti aku harus mengawali berangkatku paling tidak jam 6 supaya jam setengah 7 sampai di sekolah. Nah, cakap memerintah dirinya sendiri dari pengalaman yang sudah terjadi. Seperti itu. Ini ya Bapak Ibu, dihukum oleh penghargaan. Ada nggak Bapak Ibu yang pernah memberikan? Nah, ya anak-anak yang nilai penilaian hariannya 100, Ibu berikan pensil sama pulpen atau buku gambar, ya. Atau ini dapat uang saku dari Pak Pras 10.000 yang bisa lompat jauh. Nah, seperti itu. Penghargaan memang bentuknya penghargaan, tapi secara tidak langsung kita itu menghukum mereka. Kenapa kok namanya menghukum? Karena itu tadi, penghargaan itu termasuk motivasi eksternal. Jika tidak ada penghargaan, kira-kira mereka akan bertindak seperti itu apa enggak? Nah, itu tadi ya. Jadi seperti dihukum oleh penghargaan. Pengaruhnya itu hanya jangka pendek kalau penghargaan. Ya saat dikasih penghargaan itu tadi, setelah tidak dikasih, masa bodoh. Mau aku gak dikasih permen, saya tidak dikasih uang, saya tidak dikasih bintang, contohnya saja seperti itu. Kalau anak TK ya biasanya ya kerjanya bagus, bintangnya diisi penuh oleh gurunya. Nanti yang nggak dapat bintang kira-kira gimana? Nangis. Nah, seperti kita menghukum ya. Penghargaan itu mengurangi ketepatan. Dari penelitian di Amerika ya Bapak Ibu, kemarin di modulnya saya baca, seorang ilmuwan itu mendapatkan penghargaan reward setelah melakukan penelitian, dibayar secara cash tunai dengan uang. Penghargaannya, imbalannya itu diperoleh secara langsung. Ternyata penelitian berikutnya, ketidaktepatannya itu tadi semakin bertambah. Jadi ketepatannya semakin berkurang. Karena apa? Mengharapkan imbalan itu tadi. Lalu penghargaan itu kurang efektif karena 3 ini tadi, dan penghargaan merusak hubungan. Hubungan siapa saja yang dirusak oleh penghargaan? Yang memberi penghargaan dengan yang dapat penghargaan, yang dapat penghargaan dengan yang tidak dapat penghargaan. Kalau di kelas kita misalnya, ya ini Bu Guru kasih penghapus, pensil, pulpen, buku gambar, krayon. Nah, kita merusak hubungan kita dengan yang dapat karena apa? Kita memberikan motivasi eksternal itu tadi. Bagaimana dengan yang tidak dapat penghargaan? Hubungannya dengan si anak yang dapat penghargaan ini juga akan semakin renggang. Terciptalah iri hati dan sebagainya. Ya, jadi kalau penghargaan di kelas lebih baik tepuk tangan buat si A, saya rasa cukup. Kalau memang nanti diberi permen, ya diberi permen semua satu kelasnya setelahnya. Jangan hanya 1-2 orang saja. Seperti itu. Ya. Nah, ini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi bedakan Bapak Ibu, mulai sekarang kita berubah. Kita pahami hukuman itu seperti apa, konsekuensi seperti apa. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi tapi tidak menyakitkan bagi seseorang. Ya, membuat anak sakit baik fisik maupun hati, ya, untuk jangka waktu yang lama. Ada anak kalau diberikan hukuman, matanya lah seperti ngajak kita perang ya. Terutama zaman dulu siapa ya? Itu Ruslan, Masya Allah. Kalau diajak ngomong aja itu sudah mendeli gurunya. Padahal ya memang matanya tipenya seperti itu, tapi seperti apa ya, mau melototi orang lain. Nah ini, tapi kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu yang pendek. Anak membenci kedisiplinan pada akhirnya.
Ya, kalau dengan konsekuensi anak akan menghargai disiplin. Hukuman sifatnya kita memaksa, memberikan paksaan kepada anak tersebut. Tapi kalau konsekuensi kita memberikan rangsangan tanggapan kepada anak tersebut. Jadi setelah melakukan ini kamu bisa menyadarkan dirinya, kita bisa menyadarkan dirinya dan terbuka pemikirannya. Lalu kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, tapi kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, beradaptasi. Hukuman itu konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Berarti yang dapat hukuman itu adalah anak yang nakal, kan seperti itu. Ya, kalau kita memberikan hukuman pada seorang anak, oh berarti anak sekolah hukuman itu dalam dirinya, oh berarti aku iki arek sing nakal, aku iki arek sing jahat, aku ini anak yang jelek. Itu akan membuat dirinya membuat konsep dirinya, menamai, melabeli dirinya sendiri sebagai seseorang yang buruk, salah. Lalu kalau konsekuensi itu adalah konsep diri yang baik. Dengan hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Setelah dapat hukuman, ada kita, mereka tidak akan melakukan kesalahan, tidak akan melanggar. Tapi kalau tidak ada kita, bisa jadi mereka akan jungkir balik melakukan pelanggaran. Seperti itu. Dengan konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang terakhir, hukuman itu berupa kemarahan, rasa bersalah, dia juga dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Lalu konsekuensi itu membuat anak kehilangan hak. Ia memang kehilangan hak karena dia harus menerima suatu konsekuensi dari kesalahan yang telah diperbuat. Dibuat juga tidak nyaman dan diasingkan untuk sementara, tapi dia bisa kembali ke kelompoknya dengan aman. Ya, ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, Bapak Ibu, di sini saya ada beberapa pernyataan. Kira-kira ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Coba kita satu persatu, dari siapa ya? Yang penglihatannya masih oke. Pak Pras. Bu Dwi sedang sibuk menulis perencanaan kegiatan. Pak Pras ya, mungkin bisa maju. Mungkin bisa maju. Ini hukuman atau konsekuensi sih? Maju bukan baca. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk konsekuensi. Ya. Mungkin ada pendapat yang lain dari Bapak Ibu guru? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Pak Pras tadi berpendapat konsekuensi. Oke, kita simpan ya jawabannya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Siapa yang mau unjuk tangan? Apa? Coba Bu Andri. Maju. Nah, ini Bu Andri ya. Lari keliling lapangan basket 2 kali. Menurut saya itu suatu hukuman karena menyakiti fisik anak. Oke. Terima kasih Bu Andri. Lanjut. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apa Bu Ani? Hukuman itu. Enggak nyampe mikrofonnya. Maju berarti, maju. Murid diminta untuk
push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu hukuman berat sekali. Tidak boleh karena menyehatkan. Karena menyehatkan. Karena bagus itu otot. Fisik anak. Terima kasih. Ini apalagi kalau yang jaga di depan pagar itu adalah guru olahraga 2. Scott Chavez. Ya, lalu ada perhatikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Anak ini sudah mencoret-coret kertas tugas temannya. Nah, dia akhirnya menggantikan kertas tugasnya. Kira-kira apa ini? Konsekuensi. Bukannya apa? Konsekuensi. Kita simpan, kita keep ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oke, lanjut. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman kita keep jawabannya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Dari guru PJOK-nya konsekuensi. Iya. Kocok-kocoknya Melayu kok wisan. Ya, dari guru PJOK konsekuensi, dari guru kelas hukuman. Ya, kita cek Pak Tia jawabannya di bawahnya. Iya. Konsekuensi Anda. Pak Pras, yang nomor 1 kurang tepat. Tadi dengan jawabannya apa? Konsekuensi. Nomor 1. Konsekuensi. Iya, benar. Enggak, konsekuensi. Ini buktinya ada ini di sini nih. Buktinya ada ini. Iya, tadi saya ke Pak Pras bilangnya hukuman. Oh iya, ya sudah. Bapak saya mungkin yang Emang salah kok. Laki-laki selalu salah di mata perempuan. mencatat 100 kali ya. Kalau memang salah, tidak salah berarti kembali ke pasal 1. Gitu ya Pak Mus saya. Sepertinya itu pengalaman pribadi. Oh iya, itu. Kedatan hati. Ini konsekuensi ya. Karena memang dia terlambat sekolah, ya. Tapi kalau bisa disesuaikan dengan tingkatan kelasnya. Maksud sampai kelas 1 disuruh nyalin 100 kali, wis 5 kali cukup ya. Nah iya, besok takutnya tidak datang lagi ke sekolah, trauma dengan guru tersebut, ya. Lalu ini mengelilingi lapangan basket 2 kali, bukan ya tadi ya, hukuman, tepat sekali ya. Lalu murid diminta untuk push up, Bu Ani juga hukuman, tepat. Ini tadi menggantikan kertas konsekuensi, ya, membersihkan tumpahan air konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah, itu mungkin sepatunya ditaruh di apa? Leher itu ya, karena tidak memakai sepatu hitam. Kalau itu kejam itu namanya, ya. Ini hukuman. Dan yang terakhir mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat untuk pelajaran PJOK, konsekuensi. Oh, bener meluru. Ya karena di belakangnya ada itu loh, pelajaran PJOK. Kalau pelajaran seni budaya kan disuruh lari, ya termasuk hukuman karena tidak sesuai dengan konteksnya. Oke, lanjut Pak Tio. Nah, setelah kita tahu apa itu hukuman, konsekuensi, kita bergerak ke restitusi. Ya, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kesalahannya nggak hanya dibiarkan dapat hukuman, tapi harus diperbaiki. Ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tentu saja ini adalah karakter positif karena mereka telah memperbaiki kesalahannya. Ya, seperti itu.
Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir tentang seseorang, seperti apa yang diinginkan oleh seseorang, kebutuhan apa yang telah dilanggar, seperti itu. Nah, ciri-ciri restitusi, kalau tadi hukuman kan ada cirinya, konsekuensi ada cirinya, restitusi juga ada cirinya. Bukan untuk menebus, tapi belajar dari kesalahan. Lalu yang kedua, memperbaiki hubungan. Kan habis gontok-gontokan ini tadi ya, kita perbaiki kesalahan, akhirnya mereka bisa memperbaiki hubungan dengan temannya. Tawaran, bukan paksaan. Kita menawarkan, bukan memaksakan keinginan kita, tapi menawarkan. Ya, sifatnya tawaran. Lalu restitusi menuntut untuk melihat ke dalam dirinya sendiri. Restitusi itu juga mencari kebutuhan dasar yang diperlukan. Mereka melakukan kesalahan itu untuk memenuhi kebutuhan dasar apa? Apakah butuh kasih sayang? Ya, apakah butuh pengakuan? Ya, apakah butuh untuk bertahan hidup? Nah, seperti itu ada. Nanti kita harus mengetahui kebutuhan dasar yang diinginkan. Restitusi diri ini adalah cara yang paling baik untuk kita sebagai guru dalam menangani kesalahan seorang siswa. Ya, dari tadi kan hukuman dan konsekuensi, lebih baik ya konsekuensi. Tapi sekarang kita punya lagi yang namanya restitusi. Ini bahkan lebih baik dari konsekuensi. Ya. Lalu restitusi itu fokus pada karakter yang diperkuat, karakter yang diperbaiki, bukan pada tindakan. Ya. Lalu restitusi itu fokus pada solusi. Solusinya juga nanti akan berdampak jangka panjang pada siswa. Restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi supaya mereka tidak disia-siakan oleh lingkungan sekitarnya. Kadang apa? Anak yang mendapat hukuman itu pasti akan mendapatkan cap atau label sebagai anak yang nakal, sehingga teman-temannya yang lain pasti tidak mau bergaul dengan dia. Ya, makanya jangan sampai kita menerapkan hukuman. Nah, yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Definisinya adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Jadi intinya keyakinan kelas itu kesepakatan antara siswa dengan guru. Kita tidak memberikan ini loh keyakinan kelasnya A, B, C, D kamu harus lakukan. Tapi itu inisiatif dari muridnya sendiri, inisiatif dari dalam dirinya sendiri. Kita fungsinya apa? Membimbing nanti, mengarahkan. Kira-kira nilai kebajikan universal yang disebutkan oleh anak itu tadi mengakar pada nilai kebajikan universal yang apa? Nanti kita tuangkan dalam kalimat bersama-sama. Nah, ini keyakinan kelas. Dan Pak Tio, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Dari dulu kita kan taunya tata tertib, aturan kelas. 1. Masuk paling lambat 5 menit sebelum bel berbunyi. 2. Mengerjakan seluruh tugas tepat waktu tanpa ada alasan apapun. Nah, seperti itu, ya. Ini karena apa? Kenapa harus keyakinan? Karena yakin itu timbul dari dalam dirinya sendiri. Sedangkan peraturan itu memaksakan seseorang untuk bertindak sesuai aturan tersebut. Ya, jadi kita harus kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang dirasa nanti bisa menggerakkan seorang anak. Jika mereka sudah meyakini, pasti mereka akan melaksanakan. Seperti kita ya, meyakini adanya Tuhan kita masing-masing. Dari kita melaksanakan keyakinan kita itu dengan cara apa? Ya beribadah sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Lanjut Pak, yuk. Nah, peraturan kelas itu adalah lingkup paling kecil yang bisa membuat anak menjadi disiplin positif, disiplin yang timbul dalam dirinya sendiri. Ya, ini adalah lingkupnya paling kecil. Nanti
nanti dia akan berkembang menjadi keyakinan kelas ini lingkupnya lebih besar karena timbul dari keyakinan-keyakinan nilai-nilai yang diyakini. Dengan adanya keyakinan kelas kita akan membentuk lingkungan yang positif terutama di kelas. Lalu setelah terjadinya lingkungan positif kita bisa membiasakan budaya positif, kebiasaan yang terjadi secara terus-menerus, teratur, dengan karakter yang positif, dengan karakter yang baik, seperti itu. Nah, ini contoh keyakinan kelasnya ya Bapak Ibu. Di sebelah sana kami guru dan murid yang saling menyayangi. Berarti ini kira-kira untuk apa? Saling menyayangi. Berarti nanti anak-anak tidak akan saling memukul, tidak akan saling mengejek, ya, tidak akan bertengkar dengan temannya yang lain. Ada yang tidak bawa bekal, diberi, diajak makan bersama, nah seperti itu. Jadi sifatnya universal, ya. Kami murid yang semangat belajar. Berarti nanti tidak ada yang malas mengerjakan tugas, selalu mengumpulkan tugas tepat waktu. Jadi seperti itu. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Tidak akan ada lagi ejek-ejekan rambutmu kriwul, ya, oh kulitmu eksotis, ya, oh iya betul ya, itu yang juga saya alami. Pertumbuhan katanya kamu jawab kan ya Pak Tia ya, oh buang wong tumbuh kok ke samping nggak ke atas. Saya jawab Pak bullying verbal langsung. Nah ini adalah kemarin saya coba buat sama anak-anak, ya. Ini tunjukkan rasa menghargai temanmu dan gurumu. Kerjakan sesuatu dengan baik dan hormati pekerjaan temanmu. Ini saya buat ini supaya apa? Tidak ada yang namanya leher jerapah, rambut kangkung dan kancane, supaya ini ya. Yang kedua, selalu perhatikan ketika orang lain berbicara. Supaya apa? Karena memperhatikan saat kita menjelaskan. Temannya presentasi juga didengarkan supaya mereka tidak kehilangan fokus dan konsentrasi untuk menerima pembelajaran. Lalu selalu bersihkan tempat di mana kamu berada dan beraktivitas. Ini juga termasuk kalau buang sampah langsung anak-anak ke tempat sampah. Jadi supaya tidak ada barang-barang atau sampah yang tertinggal di kolong meja. Ya. Hargai barang-barang kepunyaanmu, milik orang lain dan milik bersama. Otomatis mereka harus menjaga lingkungan kelasnya. Termasuk kalau pinjam punya temannya harus dikembalikan. Karena kadang kita sebagai orang tua ya Bapak Ibu, perasaan baru kemarin belikan pensil, lo kok hari ini harus minta pensil lagi ya, seperti itu. Karena mereka tidak menghargai barang kepunyaannya sendiri. Ya. Ini kemarin daftar keyakinan kelas yang saya buat bersama dengan anak-anak melalui apa ya Ibu? Karton Manila, terus post-it itu loh Bapak Ibu. Saya minta satu-satu nempelkan, setelah itu dirangkum bersama-sama. Jadinya seperti ini. Yeah. Nah ini ya peraturan dengan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Yang kita sebutkan di keyakinan kelas bukan ini, tapi nilai kebajikan universalnya. Apa itu? Tanggung jawab. Jadi yang kita utamakan di keyakinan kelas itu nilai universal, kebajikan universal tadi. Bukan per kalimat yang membuat paksaan kepada anak, tapi membuat anak sadar, oh nilai kebajikan universalnya itu tanggung jawab. Berarti aku harus tanggung jawab, harus mengembalikan buku kepada tempatnya. Seperti itu. Ya, sampai ke bawah-bawahnya ini ada yang keselamatan, keamanan juga. Jangan berlari di dalam kelas. Ini keselamatan atau keamanan. Dan ada yang terutama yang kelas apa? Kelas rendah ya. Sukanya main apa itu? Lari-larian. Kalau polisi-polisian katanya Pak Pras ya. Bahkan kadang tidak di lapangan
dalam kelas. Setelah selesai mengerjakan, dia santai sendiri, ngajak temannya yang lain lari. Nah, ini perlu diadakan keyakinan kelasnya. Nah, ini adalah identitas gagal dan identitas sukses. Perlakuan yang kita berikan kepada anak dikatakan gagal jika sesuatu itu menyakitkan dan terus terjadi. Tidak nyaman untuk murid, korban mendapatkan keadilan, tapi pelakunya tidak. Ya, kadang pelaku berbuat itu kan karena korbannya memancing sesuatu sehingga menimbulkan pelaku tersebut berbuat sesuatu. Ya, perilaku pasif agresif meningkat saat kita ada diem, tapi saat kita nggak ada mungkin balik nggak karuan. Ya, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi seakan-akan kita itu menakuti mereka, ya takut, tapi tidak dari dalam dirinya sendiri. Dikatakan sukses jika kita menerapkan konsekuensi dan restitusi. Tapi lebih baik kita gunakan yang restitusi. Tapi juga melihat kondisi kejadiannya. Ya Bapak Ibu, sesuaikan juga dengan kondisi dan situasi yang terjadi. Oke, ini tadi. Nah, ini masih kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jika kita manusia ya Bapak Ibu, saya katanya untuk emas itu kan, berarti kita punya 5 kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Jika 5 ini tidak terpenuhi, otomatis kita adalah manusia yang stres, tidak bersyukur pada dirinya sendiri, ya, dan sebagainya. Itu ada 5 kebutuhan untuk cinta dan kasih sayang, ya, kebutuhan untuk kesenangan, kebebasan dan penguasaan. Keempat-empatnya ini diakaruni oleh kebutuhan untuk bertahan hidup. Intinya kita kan itu untuk bertahan hidup, ya. Lanjut tadi yuk. Nah ini ya, bertahan hidup itu meliputi kesehatan, rumah dan makanan. Yang kebutuhan biologis kita itu hanya ini, bertahan hidup ini, biologisnya kita, fisiknya kita lah, ya. Kesehatan, rumah dan makanan. Tiba-tiba ada yang lain. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Reproduksi juga termasuk kebutuhan biologis. Ya, jika 3 ini terpenuhi, maka hasilnya seperti ini. Seperti Bapak Ibu semuanya, syukur-syukur ya. Karena ini yang biologisnya, fisiknya. Lalu yang kedua sampai ke 5 ini merupakan kebutuhan psikis kita, mental kita, ya Bapak Ibu. Ini juga perlu dipenuhi. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima, ya, dicintai, disayangi, ya, oleh siapa? Ya oleh pasangan, ya oleh teman, sahabat, keluarga, ya. Kita itu butuh itu, ya. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Makanya kalau kita dikucilkan, pasti hati kita akan merasa sedih karena kebutuhan akan cinta dan kasih sayang tidak terpenuhi. Oke. Yang ketiga, kebutuhan berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil. Ini penguasaan. Ya, kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga. Siapa sih nggak mau dihargai ya dirinya? Bukan hargamu Pak Pras 100 juta, bukan ya. Tapi penghargaan terhadap diri kita, ya. Kita itu ada dan untuk dihargai. Bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompetensi diakui dan dihormati. Masa mau kita dilecehkan oleh seseorang? Nggak mau. Puri keweras nggak mau, bahaya ini. Pengalaman. Tidak terpenuhi, jangan-jangan kebutuhannya yang ini. Pengalaman.
Iya, tepuk tangan buat Bu Dewi. Jadi koordinator Olimpiade IPA di UBK. Ya Mbak Tio ya. Setiap hari mengikuti Zoom anak-anak, melatih anak-anak, jos. Ya, jos. Lanjutkan. Kacamata digawe. Berarti naik kelas 5. Siap Bu Dewi? Iya, udah. Naik kelas 5 itu program diet arane. 4 ya, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Tapi mengendalikan arah hidup seseorang ini hati-hati ya. Karena itu tadi setiap orang memiliki kontrol terhadap dirinya masing-masing. Paling enggak kita ini tadi memiliki pilihan. Ini kalau saya umpamakan ke anak-anak itu, kita punya 2 jalan. Satunya sudah ada tanda ini jalan yang salah, satunya jalan yang benar. Mana yang mau kamu ambil? Ya yang benar. Ya iya. Terus sampai milih jalan saya salah, berarti kamu bilangnya gak iso milih. Sing bener saya ganti, sing salah saya diwongos ngerti salah kok dilakoni. Nah seperti itu ya. Jadi kita harus mampu memiliki pilihan pada diri kita sendiri. Paling nggak menentukan arah pilihan mana yang kita ambil. Seperti Bapak Ibu semua, Pak Tio kan angkatan 6 ya. Saya angkatan 7. Terus kemarin ada yang daftar angkatan 9. Jos. Ya, berapa orang kemarin Bu Dewi yang daftar? 6. Semoga terima semua sehingga kita tergerak, bergerak dan menggerakkan. Habis ini angkatan 10 Pak Pras sama Pak Nusa. Lanjut ya. Sing tuwek mendorong dari belakang. Dijokrakno, Cok. Dijokrakno. Ayo maju, ayo. Dijokrakno. Yang kelima, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Ya, berarti anak-anak diajak bermain tradisional, ya, pembelajaran yang menyenangkan. Kalau kita apa? Giling, rekreasi, ya. Kalau bukan rekreasi, makan bersama aja satu meja saling berbagi lauk satu, nggak enak, rasanya enak, ya. Nah ini kebutuhan kita. Nah ini ada contoh Bapak Ibu, Pak Zulfikar adalah kepala sekolah baru, ya, ditugaskan di SMP Bina Generasi Muda. Sejak kedatangannya di sekolah itu, Pak Zulfikar mencoba untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah tersebut. Sebagian besar guru-guru dapat menerima. Namun ada beberapa guru yang selalu bereaksi negatif terhadap kebijakannya. Ini berarti apa? Itu jenenge apa itu namanya? Kepala sekolah bayangan. Yang Devi ya, kepala sekolah bayangan. Nah ini. Dan dengan frontal mengemukakannya di rapat guru mingguan. Salah satunya adalah Pak Malik. Ada Pak Malik, tidak ada ya di sini ya. Dalam rapat guru mingguan, Pak Malik seringkali mempertanyakan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pak Zulfikar tanpa argumen yang kuat. Rekan-rekannya sesama guru heran dengan perilaku Pak Malik ini. Karena sebelumnya ia dikenal sebagai seorang guru yang selalu mengikuti kebijakan kepala sekolah. Nah, Pak Hanafi, sahabat Pak Malik, mencoba mendekatinya dan menanyakan kenapa sih dia bertindak seperti itu, ya. Lalu ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Pak Malik. Kita coba identifikasi kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh Pak Malik sehingga selalu berkonfrontasi dengan kepala sekolah baru, yaitu Pak Zulfikar ini tadi. Jangan menyalahkan Pak Zulfikar, jangan menyalahkan Pak Malik. Ayo. Nah ini ya, jawaban Pak Malik yang pertama. Iseng aja sih aku sebenarnya. Aku senang lihat website baru itu kebingungan kalau saya tanya di saat rapat. Jadi kena apa sih kok senang berkonfrontasi dengan Pak siapa? Pak Zulfikar itu tadi, karena dia hanya iseng. Senang melihat website baru, kepala sekolah baru itu kebingungan.
Nah di sini kebutuhannya di sini kesenangan. Kira-kira menurut Bapak Ibu tepat enggak? Tidak. Tapi kebutuhannya Pak Malik akan kesenangan terpenuhi enggak? Terpenuhi. Ya. Ya biar dia kenal sama aku dan aku ingin nantinya bisa deket sama dia dan kerja bareng sama dia. Kayaknya orangnya baik sih. Cie. Nah ini di sini kebutuhan cinta dan kasih sayang. Karena dia ingin bekerja sama dengan rekan kerja. Jangan cie ya Pak saya. Ini laki-laki dia, laki-laki bahaya, ya. Berarti dia membutuhkan cinta dan kasih sayang antara rekan kerja, ya, butuh diakui. Saya sebenarnya nggak paham beliau bicara apa tadi Pak Zulfikar, makanya saya tanya-tanya saja daripada saya kelihatan tidak paham. Masa aku yang udah guru senior di sini tapi kelihatan nggak paham? Malu dong, gengsi. Berarti dia butuh untuk diakui, dihormati, penguasaan. Itu pertanyaan yang bulat, jelas, nggak tahu, tapi dia inginnya harus diakui. Wong saya ini guru senior, 4C, 4D dan seterusnya. Ya, gaya ngomongnya Pak Zulfikar itu monoton sekali, bosan jadi mendengarnya. Saya pikir tidak akan selesai. Ngomongnya begitu saja, nggak ada cara lain ya. Dia ingin memiliki kebebasan untuk memilih. Jadi supaya memenuhi hasrat dia tentang kebebasan ini tadi. Mungkin pakai bahasa yang baku, ya, bahasa Indonesia yang baik dan benar sehingga terlihat monoton. Berarti Pak Malik itu membutuhkan kebutuhan dasar kesenangan, bisa cinta dan kasih sayang, bisa penguasaan, bisa kebebasan, karena melaksanakan hal itu tadi yang selalu berkonfrontasi dengan Pak Zulfikar. Kalau butuh kesenangan berarti jawabannya yang ini. Anak-anak juga seperti itu. Awak kira apa sih kok muter aja? Saya bukan aku sekali pekerjaan. Ada yang bilang seperti itu. Kan saya sudah selesai Bu, jawabannya. Berarti itu ingin diakui iya, dia butuh kesenangan juga iya, ya. Jadi kita harus tahu kebutuhan dasar apa yang mendorong dia untuk melakukan hal tersebut. Oke Pak, yuk. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu, 5 posisi kontrol. Masih ada 1 materi lagi. Ya, saya jelaskan secara singkat ya. 5 posisi kontrol ini ada tipe penghukum. Kita sebagai guru punya tipe pengontrol penghukum. Ya, apa itu penghukum? Menggunakan hukuman fisik maupun verbal dengan kata-kata yang menyakiti orang lain. Biasanya dilakukan dengan intonasi suara yang keras, ya, pakai gerakan fisik dan seterusnya, menandakan bahwa dia itu sangat marah sekali, seperti itu. Nah, biasanya ini ancaman juga termasuk ke dalam tipe penghukum. Awas ya kamu kalau melakukan itu lagi. Jangan lakukan itu lagi, kalau enggak nanti kamu akan dilaporkan ke ruang BK. Nah, seperti itu juga tipe penghukum ya. Lanjut, ada tipe pembuat merasa bersalah. Ini kata-katanya sedikit kalem, tapi dia menimbulkan kesan untuk membuat anak itu merasa bersalah. Kamu kenapa sih kayak gitu? Tidak kasihan kan sama orang tuamu. Nah, akhirnya membuat dia merasa bersalah. Jangan kayak gitu, bapak ibumu itu loh kerja untuk kamu, masa kamu selalu seperti itu di sekolah? Nah ini. Nah, jadi dia menimbulkan anak itu berpikir bahwa dia itu berbuat salah. Ya, membuatnya merasa bersalah kepada orang lain. Ayolah, bantu ibu. Ayo, jangan seperti itu. Nanti ibu ditegur sama guru lain. Itu juga membuat rasa bersalah. Ya. Lalu ada posisi teman. Ini ya. Kalau teman itu lebih ke intonasinya menyenangkan, tapi apa yang menjadi kekurangannya, kita tidak ada batasan antara tindakan kita sebagai guru dan murid. Jadi seperti teman biasa. Gini loh. Ya sudah, kali ini nggak apa-apa.
berantakan wes, nggak apa-apa itu aja yang kerjakan. Nah, seperti itu. Kita seakan-akan seperti temannya sendiri saat dia melakukan kesalahan. Ya. Lalu ada tipe pemantau. Pemantau ini kita mengawasi, bertanggung jawab untuk mengawasi perilaku seseorang. Ya, pertanyaan biasanya yang sering diajukan adalah peraturannya apa? Kelas kita. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, seperti itu. Tapi dia lebih ke pemantau berdasarkan ada aturan-aturan dan konsekuensi. Kalau sudah aturan A, kalau dilanggar konsekuensinya B, sudah jelas. Ya, tidak menanyakan alasannya apa, itunya apa, tidak ada. Ya, lanjut. Nah, ini yang terakhir, posisi kontrol sebagai seorang manajerial. Ya, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya dan memperbaiki perilakunya. Namun ini ya, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, yang perlu kita pakai untuk sehari-hari itu adalah posisi kontrol manajer. Karena kita harus menanyakan dulu alasannya, terus mengetahui kebutuhan dasar manusia yang diperlukan itu apa, lalu kita cari solusi untuk memperbaikinya. Jadi yang paling baik digunakan itu adalah yang kontrol manager. Ya. Ini kata-kata yang sering digunakan. Menanyakan keyakinan kelasnya terlebih dahulu. Lalu setelah meyakininya, biasanya kita cari cara untuk memperbaikinya. Bagaimana memperbaiki kesalahannya? Itu kontrol manager. Ya, jadi kita juga harus memberikan solusi kepada anak tersebut. Seperti tadi ada kasus harimau di luar bawa sampah kertas dari dalam, di luar dihamburkan di jalan, dimarahi sama apa itu tukang jualan yang di luar itu loh Bapak Ibu. Saya lihat akhirnya saya panggil, kenapa kamu berbuat seperti itu? Enggak Bu, mainan sama Libra katanya seperti itu. Nah terus kenapa bukumu yang rapi kok sobek seperti tadi? Saya tanya. Terus bagaimana saat kamu membuang sampah? Orangnya marah Bu, kamu dimarahi? Iya. Kira-kira kenapa kamu kok dimarahi? Saya buang sampah sembarangan. Kalau buang sampah sembarangan kamu menegur orang lain atau enggak? Iya. Pertama ya melotot, jadi nggak mau jawab. Tapi setelah diajak ngobrol mau jawab. Sekarang ya apa caramu bertanggung jawab dengan tindakan tadi? Akhirnya ya ngomong sendiri. Saya akan mengambil sampah-sampah Yowis. Karena kalau ayo tindakannya konsekuensinya kamu kalau membawa sampah sembarangan ya harus ambil kembali sampah itu, buang ke tong sampah. Enggak malih-malih Bapak Ibu, ternyata apa nyambi tunggu jajan. Kreatif sekali anak sekarang itu ya. Enggak apa-apa, yang penting restitusinya sudah berhasil. Paling dia tahu tanggung jawab dia. Oke. Nah ini tadi penjelasannya ya. Nanti materi ini saya share juga seperti Pak Tio kemarin, jadi Bapak Ibu bisa memahaminya lebih dalam lagi. Lanjut Pak Tio. Nah ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi apa ini? Pembuku, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Saya kecewa sekali dengan kamu. Pembuku. Nggak apa-apa Bu Rinila, nanti kita calling Pak Tris ya. Selanjutnya kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum, ini apa? Penghukum. Membuat rasa bersalah. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu, lakukan demi Ibu. Ayolah. Membuat rasa bersalah. Oke, kita keep. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini?
Apa itu kira-kira? Teman. Coba nanti kita cek ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Pemantau. Oke. Kamu selalu yang paling terakhir. Kerja kalau sembarang pasti gurih dewe. Gara ibu guru kamu kok mulai kayaknya. Apa ini? Membuat rasa bersalah? Oke, kita cek Pak Tio. Ya, yang pertama membuat orang merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Akhirnya dia akan menuntut, dia takut karena dia merasa melakukan kesalahan pada orang tersebut. Kamu tidak pernah benar melakukannya, penghukum. Ayolah lakukan demi ibu, bapak, teman ya, bapak ibu ini sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Memantau, betul, ya. Lalu bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, karena menanyakan solusinya, tanggung jawabnya, ya. Kamu selalu yang paling terakhir ini adalah pengguru. Jangan sampai kita jadi yang seperti ini, ya. Pasti akan menimbulkan kesan yang tidak baik untuk anak dan berakibat jangka panjang. Okay. Nah, ini yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, bagaimana cara menerapkannya? Tadi kan restitusi ya, kita sudah paham apa cirinya, kita juga sudah tahu bedanya dengan konsekuensi dan hukuman. Bagaimana cara melakukannya? Kita menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Yang pertama, kita harus menstabilkan identitas. Ya, pertanyaannya biasanya ini. Kalau dia bersalah membuang sampah sembarangan misalnya ya, iya sama semua orang pasti juga pernah melakukan hal tersebut. Ibu pun waktu masih kecil juga seperti itu. Ibu guru pun juga seperti itu, punya rasa untuk membuang sampah seenaknya. Jadi kita menstabilkan identitasnya bahwa bukan dia saja yang hanya bersalah di dunia ini, tapi orang lain pun juga pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Lalu kita memvalidasi tindakan yang salah. Tapi coba sih kamu perhatikan, benar tidak sih tindakan membuang sampah sembarangan itu? Ya nanti akan timbul. Ya, iya bu, tindakan saya salah. Berarti sudah divalidasi kesalahannya. Dia yang memvalidasi dirinya sendiri, bukan kita yang menuduh kamu itu salah buang sampah sembarangan. Berarti itu nanti tidak tercipta kesadarannya. Jadi ini urutannya, kita harus menstabilkan identitasnya dulu, emosinya diredakan. Setelah itu kita validasi bahwa tindakannya itu salah. Yang terakhir menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Nah, kalau kamu membuang sampah sembarangan, masih ingat nggak dengan keyakinan kelas kita? Bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Nah, seperti itu. Kalau kamu yang lakukan tadi, bagaimana? Sesuai nggak dengan keyakinan kelasnya? Tidak. Nah, bagaimana cara memperbaiki kesalahanmu? Kita tanyakan juga supaya dia termotivasi dari dirinya sendiri untuk memperbaiki kesalahan dan tidak mengulangi kesalahannya tersebut. Ini adalah praktek segitiga restitusi. Makanya sekarang sejak dapat ini, saya kalau ada anak yang melakukan kesalahan jarang sekali kayak biasanya jarang, lebih ke kok melakukan itu tadi. Kenapa alasannya? Terus tindakan tersebut salah atau enggak? Salah. Nah, sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Ya. Terus bagaimana cara memperbaikinya? Dia akan berpikir untuk memperbaiki kesalahannya tersebut. Seperti itu Bapak Guru. Jadi intinya budaya positif itu akan tercipta jika kita sebagai guru mampu memaksimalkan kodrat alam dan kodrat zaman yang ada pada diri siswa, potensi yang ada pada seluruh siswa, karena setiap siswa itu berbeda, kebutuhan dasarnya pun berbeda. Jadi budaya positif ini sangat
sangat penting untuk kita lakukan. Jadi intinya itu tadi, kita sebagai guru perlu menanamkan posisi kontrol manager dan melakukan segitiga restitusi supaya tercipta disiplin positif pada diri siswa. Sehingga kita tidak perlu lagi untuk ini, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini, tapi dia sudah melakukannya secara mandiri menurut pribadinya sendiri, menurut inisiatifnya sendiri. Oke, nah ini kata-katanya tadi, ya, sudah, iya. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Itu yang bisa saya paparkan untuk hari ini, Pak Tio. Mungkin ada kurang lebihnya. Saya mohon maaf. Terima kasih untuk waktunya. Saya akhiri kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Pak Tio. Oke. Ya, terima kasih. Mari kita berikan aplaus yang luar biasa kepada paling tidak dari yang disampaikan pernah kita lakukan dan mungkin sampai saat ini pun tetap kita lakukan. Tapi apa salahnya kalau kita semakin ke depan, kita tidak tahu usia kita berapa ya nanti diambil Allah ke dalam usia yang berapa. Tapi kalau kita akan menuju ke lebih baik, ke hal yang lebih baik lagi dari itu. Dan bayangkan ketika anak-anak yang kita fasilitasi seperti tadi yang disampaikan doa bahwa kita harus berada di posisi manajer dan kita melakukan restitusi apabila ada kesalahan pada tiga anak. Saya yakin, saya yakinnya bahwa itu akan mengancam menjadi pelajaran yang bagus kepada anak kita. Bayangkan kalau satu kelas anak 33 anak, 28 anak itu mendoakan hal yang baik buat kita dan keluarga kita. Sungguh luar biasa. Insya Allah inilah yang disebut sebagai seorang guru, bahwa guru itu pasti akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan pasti akan mendapatkan kebahagiaan. Monggo saya buka 3 pertanyaan untuk setelah itu. Kita selesai pada materi ini. Monggo, ada yang mau berdiskusi dengan kami? Saya buka diskusinya. Oke, untuk mengawali mungkin tidak ada pertanyaan. Mengawali, saya mohon izin untuk menceritakan pengalamannya di kelas ya, terkait tentang materi yang disampaikan Bu Am. Mungkin saja, ternyata apa yang saya lakukan ini saya adalah sebagai seorang penghukum. Mungkin saya adalah sebagai seorang teman. Termasuk saya dulu sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak itu banyak memposisikan diri saya sebagai seorang teman. Dan ternyata memang teman itu juga tidak begitu baik karena apa yang kita lakukan itu tidak menumbuhkan kesadaran diri dan menumbuhkan budaya positif. Untuk itu saya mohon izin Bu Rini untuk memberikan testimoni pengalamannya di kelas terkait tentang kegiatan yang kita lakukan, yaitu menuju budaya positif. Silakan Bu Rini. Yang pernah dilakukan, ya boleh curhat, boleh pengakuan dosa. Mungkin pernah melakukan posisi kontrol apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya guru kelas 3A. Saya pernah melakukan untuk mendidik putra putri saya pernah menghukum mereka, tapi dengan cara istilahnya sharing. Dia nggak pernah saya suruh berlari atau fisik, enggak, tapi saya sharing. Kenapa kamu lakukan ini? Kenapa? Karena ada faktor X-nya, karena orang tuanya meninggal, jadi dia membutuhkan perhatian. Kenapa kok kamu bisa mengambil punya barang teman? Saya ini. Apa kamu nggak diberi sangu? Sangu, Bu. Kenapa? Karena mama kerja, papa nggak ada. Dan nanti diberi dikasih sayang sendiri. Seperti itu contohnya. Ada lagi yang mau disampaikan? Tidak, terima kasih. Tidak, belum siap.
luar biasa ya. Jadi yang sampaikan Bu Rini tadi memberikan kebutuhan dasar manusia, salah satunya adalah kasih sayang yang mungkin tidak didapatkan lengkap dari kedua orang tuanya, luar biasa. Dan mungkin posisi yang disampaikan tadi, mungkin Pak bisa memberikan tambahan. Kemarin Bu Rini kan belum kenal ya materi ini, tapi alhamdulillah sudah melakukan prakteknya secara tidak langsung, tapi belum mengetahui ini jenis posisi kontrol yang mana. Ya, kalau kita mencari tahu alasannya, menanyakan kebutuhan dasarnya itu, mengetahui kebutuhan dasarnya apa, lalu memberikan solusi, meminta anak tersebut untuk bertanggung jawab atas yang dilakukan. Berarti Bu Rini sudah melakukan posisi kontrol sebagai seorang manajer. Tapi kemarin belum paham bahwa itu adalah posisi manajer. Tapi top jelas ya. Oke, kita beri close dalam Bu Rini. Luar biasa Bu Rini. Setelah guru perempuan, saya mohon izin guru laki-laki. Ya. Pak Pras, kemarin kan Pak Kadir sudah ya. Pak Pras bisa menceritakan atau bisa sharing atau curhat atau apapun terkait tentang budaya positif yang mungkin pernah ditanamkan dan sudah sering ditanamkan di anak-anak. Saya tertarik tadi teorinya Pak Pras. Mungkin menerapkan konsekuensi, menerapkan resolusi. Yang kemarin belum tahu bahwa itu adalah Rehan. Jadi yang sudah saya sampaikan kemarin dari pembina Inspektorat hari Senin sudah pembina upacara. Jadi sudah alhamdulillah sudah ada peningkatan untuk budaya disiplin. Hanya saja seringkali kita utarakan atau terapkan kepada anak-anak supaya tidak lupa. Ya Bu? Ya, pakai atribut seperti yang dipakai Bu Rini itu. Ya, terima kasih Mas Tio. Jamnya habis ini. Ya, terima kasih Pak Pras. Jadi yang dimaksudkan Pak Pras mungkin seperti ini, aturan yang sudah pernah dilaksanakan, bagaimana cara mengemasnya dalam kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, sehingga tanpa diperintah pun, mereka sudah melakukan hal yang kita inginkan, yaitu dengan membuat kesepakatan dan keyakinan kelas seperti itu ya Bang. Oke. Saya rasa cukup tadi testimoni dari teman-teman sekalian, dan seperti Guri kita berikan aplaus juga untuk Pak Maka. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih atas waktunya dan kesediaannya mendengarkan beberapa materi yang disampaikan oleh Bu Am. Semoga ini menjadikan manfaat buat kita, menjadikan ilmu baru buat kita, dan yang terpenting tadi kita semakin bisa mengembangkan anak, dan ini barokahnya yang ingin kita dapatkan. Kita berpikir bagaimana kalau anak-anak satu kelas itu yang kita sayangi dengan sepenuh hati, memanusiakan manusia seperti
mereka itu akan mendoakan kita dengan ikhlas luar biasa. Nanti kita pasti akan mendapatkan bahagia dunia dan kebahagiaan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri kegiatan ini dengan berdoa, semoga membawa berkah, membawa manfaat dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa, silakan. Berdoa selesai. Terima kasih Bu Am, terima kasih teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5A hari ini tentunya kalian sudah berangkat dari rumah sampai ke sekolah. Kalian ingin mendapatkan pembelajaran yang paling baik, yang paling menyenangkan, kan ya? Maka dari itu tentunya kalian punya yang namanya impian. Kepinginnya di kelas itu seperti apa sih? Nah, hari ini Bu Guru akan mencoba untuk mengetahui sebenarnya kelas 5A ini ingin belajar yang seperti apa. Bagaimana kelasnya supaya menjadi kelas yang menyenangkan untuk 5A. Maka dari itu kita akan membuat yang namanya kesepakatan kelas. Kita akan membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas apa sih? Ada yang tahu kesepakatan kelas itu apa? Apa ya? Apa? Oke, perjanjian. Baiklah. Namanya kesepakatan berarti dibuat oleh dua pihak, siswa dan Bu Guru. Nah, Bu Guru akan memberikan kalian kertas post-it untuk menuliskan keinginan kalian di kelas 5, ya. Setelah itu, setelah kamu tuliskan, nanti kamu secara bergiliran menempelkan post-it itu di bagian yang tertulis kelas impian. Nah, benar Bu Guru. Ya, menulis impiannya masing-masing ya. Tidak usah lihat temannya. Kamu inginnya seperti apa? Boleh langsung ditulis ya. Bagian paling ujung ya, supaya ada untuk temannya. Oke, terima kasih. Oke, lanjut yang sudah selesai siapa? Ya, wes langsung ditambah boleh. Oke, baiklah, ayo. Nanti akan guru kelompok kan itu balik ya. Oke, ayo maju. Segera didapatkan yang sudah bergantian ya, bergantian. Kalau temannya belum kembali, jangan maju dulu. Ya, ayo. Marcel, Novel, Rizky, Almira sebentar gantian. Oke, ayo. Salih, Almira, sama di sini.
Firda, Nasrul. Oke. Oh, impiannya banyak dan tinggi ya. Baiklah, Bu Guru akan mengelompokkan sebentar lagi ya. Ya, silakan Hakim. Tenang saja, Bu Guru tidak akan kemana-mana. Masih ada waktu. Ya, ayo. Sini, di sini boleh lagi. Di situ kosong boleh. Ya, ditambah boleh. Ayo, Azab. Nada, sebelah sini. Ada yang belum menambah? Tidak apa-apa sini. Terbalik. Terus. Ya, apa-apa. Oke. Yes. Ini terbalik. Ini ya, tulisannya kelihatan kok. Tenang saja. Baiklah, oke. Guru hitung dulu, sudah pas 27 atau belum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Baik, sudah 27 siswa yang menulis, berarti sudah 27 impian yang akan kita capai. Cara mencapainya bagaimana? Cara mencapainya dengan mewujudkannya dengan melakukan kesepakatan kelas. Bu Guru kelompokkan dulu ya, karena dari berbagai macam yang ditempel ini ada banyak yang hampir mirip, hanya kalimatnya saja yang berbeda. Adalah saya ingin kelasnya bersih, nyaman, kelasnya tidak ada sampah. Kemudian kelasnya menjadi indah. Oke. Supaya bersih, supaya nyaman, supaya indah, apa yang harus kita lakukan? Menjaga kelas. Kata lain dari menjaga kelas boleh kita tuliskan merawat kelas. Kalau merawat berarti kalian tidak membuang sampah sembarangan. Kalau merawat berarti kalian akan menjaga supaya kelasnya tetap indah dan nyaman. Baik, berarti kita sudah punya kesepakatan yang pertama ya, apa? Merawat kelas. Boleh. Yang kedua ini nampaknya kelas 5 ini ingin kelasnya itu menjadi satu saudara, karena ini kelasnya tidak ada yang dibully. Ada yang suka membuli temannya? Ada ya. Baiklah. Saling tolong menolong. Oke. Kemudian tidak ada yang pukul-pukulan. Baiklah, supaya tidak terjadi pukul-pukulan, supaya tidak terjadi pertengkaran, maka apa sih yang harus kita lakukan? Apa? Saling menyayangi. Pinter. Berarti satu kelas harus saling menyayangi. Tuliskan kesepakatan kita yang kedua. Saling menyayangi. Pinter. Yang berikutnya ya. Yang berikutnya adalah ini. Aku ingin teman-temanku melakukan persatuan dan kesatuan. Kemudian mana dia? Tidak suka
menjelek-jelekan. Baik, kalau persatuan dan kesatuan harus apa terlebih dahulu yang kita wujudkan? Saling menghargai, menghormati, dan rukun. Kalau rukun sudah pasti ada persatuan dan kesatuan. Nomor 3, saling menghormati, menghargai, dan rukun. Oke. Satu lagi ya, supaya 4 adalah ingin belajar dengan baik, bisa bekerja sama, kemudian pembelajarannya juga menyenangkan, terus banyak karya-karya yang dipajang di kelas, tidak mencontek, tidak ramai. Nah, ini supaya kalian bisa belajar yang menyenangkan, tidak ramai, maka kalian harus apa? 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 Menghargai tadi sudah. Kemudian apa? Betul, bertanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap apa saja? Ya tugasnya, ya waktu belajar, ya waktu melakukan tiket, melakukan kewajibannya di sekolah, terutama di kelas 5A. Jadi poin yang keempat adalah bertanggung jawab. Oke. Kita akan mencoba untuk melakukan 4 kesepakatan ini sebelum kita melakukan kesepakatan yang lain. 4 saja kita wujudkan, maka kelas kita akan menjadi kelas yang lebih baik. Karena kesepakatan tadi harus ada berapa pihak? 2 orang. Maka sekarang Bu Guru minta tolong untuk ketua kelas dan wakil kelasnya, wakil ketua kelasnya untuk menandatangani kesepakatan kelas. Karena sudah ditandatangani, berarti harus kita taati dan lakukan. Ayo silakan ketua kelasnya dulu. Di sebelah sini. Oke, yang berhak, yang besar, langsung semuanya. Baiklah, kemudian wakilnya di sebelah sini. Langsung saja ditulis namanya, langsung tanda tangan ya. Ya, namanya juga boleh. Tanda tangannya kecil, pada orangnya gede. Baiklah, sudah ketua kelas, terima kasih Bino. Sudah wakilnya atas nama kelas 5. Supaya sah, maka guru kelasnya akan tanda tangan di sebelah sini ya. Nah, kita sudah mempunyai berapa? 4 kesepakatan kelas. Mari kita baca mulai dari nomor 1. Apa kesepakatan kita yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Tepuk tangan untuk kelas 5. Oke. Cukup. Ya, kita akan pajang ini di belakang nanti supaya bisa dibaca setiap masuk ya. Kemudian kalian bisa melakukan. Terima kasih kelas 5.